and welcome to English Interactive Videos with Miss Aisyah. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari simple present tense untuk subjek I, you, we, and they plus verb one. Kali ini kita akan mempelajari simple present tense penambahan s, is, dan ies. Oke, penambahan s, is, dan ies itu digunakan untuk subjek third singular. Artinya digunakan untuk orang ketiga tunggal. Artinya tunggal itu satu. Nah, apa saja ya subjek yang ada di penambahan s, is, dan ies? Ada yang tahu tidak? Oke. Di antaranya adalah he, artinya dia laki-laki. Repeat after me, come on. He. Okay. Next, she. Okay, let's try she. Okay, good. Terakhir, it. Apa? It, betul. Artinya ini atau itu terhadap benda dan atau hewan. Oke, kalau misalkan Miss itu termasuk ke dalam subjek yang mana ya? Ada yang tahu? Raise your hand please. Oke, good job. Miss termasuk ke dalam she, artinya dia perempuan dan tunggal, yaitu satu. Perlu diingatkan, digunakan untuk subjek third singular apabila menghadapi verb one. Ingatkan ya, digunakan untuk orang ketiga tunggal apabila menghadapi bentuk kata kerja yang pertama. Okay. For the first rule is verb one yang berakhiran huruf ss, sh, ch, o, dan x itu perlu ditambahkan akhirannya es ya. For example, ada kata go itu harus ditambahkan es di akhirannya menjadi goes. Contoh dalam kalimat adalah she goes to the festival. Kira-kira untuk kalimat ini subjeknya pakai yang mana ya? Oke, raise your hand please. Oke, good job. Pakai she. Berarti she itu dia perempuan. Dia pergi ke festival. Oke. Untuk kata yang kedua adalah watch. Ini watch akhirannya adalah ch. Sini ada ch. Kita akan menambahkan akhiran es menjadi watches. Nah, dibacanya watches. Coba repeat after me. Good job, watches. Dalam kalimat contohnya adalah he watches TV. He itu dia laki-laki menonton TV. Okay. For the second rules is verb one yang bukan berakhiran huruf ss, sh, ca, ho, dan x. Perlu ditambahkan akhiran s. Oke, ingat ya, yang bukan berakhiran huruf ss, sh, ch, o, dan x. For example, join. Join ini akhirannya n, tidak ss, tidak sh, ch, o, dan x. Jadi kita akan tambahkan akhiran s menjadi joins. Untuk kalimatnya, contoh kalimat adalah Anissa joins to the festival. Kenapa ya nama di sini bukan he atau she? Kenapa ya? Nah, ada yang bisa jawab tidak? Karena Anissa itu adalah she, betul, dia seorang perempuan. Anissa joins to the festival.
Oke, untuk kata kedua adalah dance. Dance akhirannya itu E, bukan SS, SH, CH, O, dan X. Kita akan tambahkan S menjadi dances. Oke, untuk contohnya ada he dances on the stage. Kita memakai subjek apa? Oke, good. He, verbnya? Oke, dances on the stage. Dia menari di atas panggung. Okay. The third rule is verb one yang berakhiran huruf Y dan sebelumnya huruf vokal A, I, U, E, O. Berakhiran huruf Y dan sebelumnya huruf vokal A, I, U, E, O. Oke, itu perlu ditambahkan akhiran S. Oke. Untuk contohnya adalah di sini ada kata play. Play itu akhirannya apa? Huruf Y. Betul. Tapi sebelum huruf Y itu ada huruf vokalnya yaitu A. Jadi play itu wajib kita tambahkan S menjadi plays. Oke. Dalam contoh kalimat, he plays a guitar. Jadi artinya dia bermain sebuah gitar. Dalam kata kedua adalah enjoy. Enjoy itu berakhiran huruf Y. Tetapi huruf sebelumnya huruf vokal apa ya? Oke, great. Itu adalah O, yang mana kita harus tambahkan S menjadi enjoys. Oke, contoh kalimatnya adalah she enjoys a festival. Kita memakai subjek apa ya di sini? Oke, betul sekali memakai she. Verb satunya yang mana? Betul, enjoys a festival. Artinya dia menikmati sebuah festival. Oke, for the last rules, verb 1 yang berakhiran huruf Y sebelumnya huruf konsonan. Maka Y diganti dengan IES. Ingat, yang sebelumnya aturan ketiga adalah huruf vokal. Kalau ini adalah huruf konsonan yang artinya selain dari huruf A, I, U, E, O. Oke, nah huruf Y-nya diganti dengan I, E, S. Oke, contohnya adalah kata cry. Cry ini artinya adalah menangis. Akhiran hurufnya adalah Y, betul. Dan akhirannya bukan A, bukan I, bukan U, bukan E, dan bukan O, tapi R. Nah, Y-nya kita ganti dengan I, E, dan S menjadi cries. Repeat after me. Cries, betul, cries. Oke, dalam contoh kalimatnya, my mom cries. Oke, ibuku menangis. Contoh kedua adalah kata study. Study itu artinya belajar. Study berakhiran huruf Y. Akan tetapi sebelumnya huruf konsonan yaitu apa? D, betul. Jadi kita ubah huruf Y itu menjadi I, E, S menjadi studies. Coba, let's try studies. Oke, good. Untuk contohnya, she studies English. Untuk subjeknya memakai she. Bentuk verb pertamanya adalah studies. Dia belajar bahasa Inggris.
Okay, that's all for today. Okay, student, if there any question for this, raise your hand, please. Okay, if there's no question, we move to quiz time. Okay, are you ready for this quiz time? If you're ready, clap your hand. Ready? Okay, for the first question. She, blah blah blah, an apple. A, eat. B, eats. She, eating. Okay. Come on, raise your hand. Jawabannya apa ya yang betul? Okay, good. Jawabannya B, eats. Karena ada penambahan S di akhirnya. Okay, for the second question. Oke, yang pertama tadi kita pilih dulu ya, eats jawabannya. For the second question is my friends blah 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 in the kitchen. A, cooks. B, cook. C, cooking. Ayo, jawabannya yang mana ya? Raise your hand first. Go. Yang mana ya? Oke, good job. Jawabannya yang A atau A. Jawabannya cooks karena ada penambahan S di akhirnya. Oke. Oke, student, that's all for today. See you. Bye-bye. So after we learned about the previous video, are you ready for the next challenge? What is that? So, are you ready for this? Good. Good.